Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita baca disampaikan kepada Rasulullah, salawat dan salam yang kita baca disampaikan kepada Nabi Muhammad, salawat dan salam kita disampaikan kepada junjungan kita Rasulullah. Ya Rasulullah, hadiri majlis kami. Ya Rasulullah, hadiri majlis kami. Ya Rasulullah, hadiri majlis kami. Yang punya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, yang punya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, yang punya doa-doanya dijabah oleh Allah, yang punya rumah tangganya diberkahi oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah, dilindungi dari balak dan musibah, yang punya usaha-usahanya diberikan kesuksesan oleh Allah, usahanya diberikan keberkahan oleh Allah dunia sampai akhirat, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak kita semuanya Allah jadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak yang bisa membuat kita orang tuanya bangga dunia akhirat. Allah jadikan anak-anak kita bisa menyenangkan hati orang tuanya dunia maupun akhirat. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan keselamatan kita di dunia sampai kita selamat masuk ke dalam surga Allah. Ya Rasulullah, ikhlas fi hajatina indallah. Ya Rasulullah, ikhlas fi hajatina indallah. Yang sakit Allah sembuhkan daripada segala macam penyakit. Allah angkat penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Allah sehatkan badan kita. Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan dan keberkahan. Allah selamatkan kita dunia maupun akhirat. Ya Rasulullah, ikhlas fi hajatina indallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama-sama yang saya hormati, yang saya cintai seluruh jamaah masjid, jamaah majelis Nur Yakin, yang saya cintai semua orang yang berjuang, yang selalu membantu majelis Nurul Yakin. Mudah-mudahan hidupnya semuanya dibantu oleh Allah, hajatnya dikabul oleh Allah, selamat dunia maupun akhirat. Begitu juga mudah-mudahan orang-orang yang selalu khidmah, yang perhatian kepada Nurul Yakin, mudah-mudahan hidupnya diperhatikan oleh Allah, dapat pandangan khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang untuk Nurul Yakin, hartanya, tenaganya, pikirannya, usahanya, mudah-mudahan dibalas dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul qaum khatibuhum. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang menjadi pembantu, orang yang membantu perjuangan umat Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya pemimpin itu adalah yang bantuin, orang yang bantu, orang yang mau hadir ke majelis Nurul Yakin. Nah, karpetnya dihamparin. Kalau ini bantu supaya dia duduknya nyaman. Dia lagi. Yang datang ke Nurul Yakin haus, disediakan air biar dia kada kehausan. Ini bantu juga. Kemudian yang hadir majelis Nurul Yakin, nah, lagi lapar, padahal di rumah sudah lapar. Sudah di rumah sudah makan. Jauh ke darat majelis Nurul Yakin, lapar, nah disediakan makanan. Kemudian dia kalau seandainya nggak ada lampu, dibantu dengan pencahayaan sehingga terang. Yang bantu ini semuanya derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man khadama qadam, barang siapa yang berkhidmah. Khidmah ini yaitu membantu tenaganya, pikirannya kepada apapun, qadam akan hidupnya lebih maju daripada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Lebih sukses, lebih senang. Kesenangan, kebahagiaan bukan dilihat dari ini. Kenapa? Ketika Allah menjadikan orang senang hanya orang yang punya jabatan, orang yang punya duit, orang yang punya kaya, orang yang punya popularitas terkenal, maka Allah nggak adil dong. Terus kenapa nasib kita ini? Nyatanya yang diberikan kesenangan, ketenangan oleh Allah adalah orang-orang yang dikehendaki
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus orang kaya senang. Kalau orang kaya senang, orang yang kaya aja senang, Allah enggak adil. Sering saya Samarinda tadi, jalan-jalan kadang ke tempat-tempat yang punya bisnis, tempat-tempat teman-teman yang ada di pasar pagi sana. Baru duduknya apa kabar? Pusing lihat. Padahal duitnya ratusan bahkan miliaran. Nanti pindah lagi. Apa pusing? Sana lihat pusing. Terus siapa yang sebetulnya yang harus pusing ini? Kita alhamdulillah makan aja sudah alhamdulillah, apalagi simpanan. Kalau seandainya orang terkenal itu bahagia, Michael Jackson gak bunuh diri sampai bersosis minum obat penenang. Michael Jackson tuh kurang popularitas kayak apa itu, sekali manggung itu miliaran terkenal. Tapi apa, minum obat penenang sampai overdosis mati. Negara yang paling maju, paling bersih, paling disiplin, bahkan mobilnya yang paling mewah terkenal di dunia, Pak, Jepang. Itu ada satu kota yang begitu terkenal di kota di negara Jepang itu, khusus kayak tempat taman gitu disediakan orang yang mau bunuh diri. Bayangkan, saking dari buahnya aja orang bunuh diri. Kita masuk ke kota bangun, langsung dihadang sampah, tapi alhamdulillah hadirlah hati kita tenang aja. Mana ada bunuh diri di dalam kita? Alhamdulillah, nggak ada. Apa ini? Berpikirlah tumpukan sarang burung, enggak, tumpukan sampah. Tapi alhamdulillah, walaupun kita hidup sederhana, hidup pas-pasan, hidup di kota bangun, kadang ekonomi sulit, tapi kita diberikan ketenangan hati, kebesaran jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita lebih tenang. Kenapa? Yang penting jangan jauh-jauh dari majelis. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya duduk di majelis baca sholawat yang dapat menenangkan hati. Alhamdulillah. Muhammad. Di Tarim itu ada Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, gurunya para guru, syekhnya para syekh, gurunya para wali. Lahir di Palembang, datang jauh-jauh ke negeri Yaman. Ternyata di sana berhadam, bikin kopi, nata sendal, kemudian bagi-bagi baju. Sehingga orang-orang yang di sana protes sama Habib Abdurrahman Al-Masyhur, gurunya. Wahai syekh, ini kasihan jauh-jauh dari Indonesia, mau nuntut ilmu kok di sini datang suruh bikin kopi, suruh nata sendal, suruh nata karpet, suruh nyusun macam-macam. Kasihan. Apa jawab Habib Abdurrahman? Habib Abdurrahman ini adalah mufti Tarim, orang yang paling alim di waktu itu. Beliau muridnya seluruh kitab-kitabnya banyak. Habib Abdurrahman Masyhur. Apa jawab sini? Nanti muridku yang paling istimewa dia. Siapa? Yang bikin kopi, yang nata karpet. Itu kan? Habib Alwi bin Syahab meninggal dunia, enggak ada satupun muridnya yang bisa menggantikan, walaupun paling alim sekalipun, yang hafal kitab, yang hafal Quran. Ternyata Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab yang bisa meneruskan belajar, mengajar, dan meneruskan perjuangan pondok pesantren Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur. Siapa? Berhadam. Dia berhadam ke majelis, hakikatnya bukan berhadam ke Nurul Yakin, bukan berhadam kepada habaib, bukan berhadam ke para jamaah Nurul Yakin, tapi hakikatnya orang berhadam kepada Nurul Yakin, berhadam kepada Allah, berhadam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya dia ngasih banyu ke Nurul Yakin, bukan ngasih banyu ke Nurul Yakin, dan ini ngasih banyu ke Rasulullah. Dia ngasih makanan, bukan ngasih makanan Nurul Yakin, dia ngasih makanan ke Rasulullah. Dia ngapar karpet, napas, ini semuanya bukan untuk Nurul Yakin, bukan untuk jamaah Nurul Yakin, tapi untuk Rasulullah. Kenapa? Ini adalah hakikatnya majelis Allah, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Abbas itu punya perempuan tua renta hidup sendirian yang berhadap kepada majelisnya Abdullah bin Abbas, yang bikin kopi, nata karpet, nggak punya rumah, dia dibikinkan rumah di pojokan majelis, nggak ada keluarga, miskin, sederhana, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, hidupnya di majelis, perhatian majelis, merawat majelis, itu aja. Kenapa? Ya tugasnya itu, nggak punya apa-apa. Wah, ketika meninggal dunia, Abdullah bin Abbas melihat arak-arakan, arak-arakan lah, diarak. Pas dilihat dengan arak-arak laki, bini, orang yang bla-bla-bla, perhiasannya mewah-mewah. Lihat siapa yang diarak? Siapa yang diarak? Ternyata hadamnya Abdullah bin Abbas yang bernama Miskinah. Dilihat, ikanlah, Miskinah, orang yang tidak punya apa-apa. Dilihat, Masya Allah, pakai perhiasan yang begitu mewah, pakai baju yang begitu mahal. Piankah Miskinah? Piankah yang dulunya gak punya apa-apa sendirian? Apa jawab Miskinah? Wahai Abdullah bin Abbas, ya, sekarang bukan Miskinah lagi, sekarang bukan melarat lagi, tapi sekarang menjadi manusia yang terkaya di jagat raya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkat khidmat kepada majelis. Nah, orang nggak punya apa-apa ya khidmat kepada majelis, sugih di akhirat. Apalagi sudah kaya, bantu majelis, berarti kaya dunia, kaya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Muhammad. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaikh Saqaf suatu saat pernah beliau berkatakan, auliya akhir zaman al-aghniya. Para wali di akhir zaman itu orang sugih. Para wali kekasih Allah di akhir zaman itu orang punya duit. Orang punya duit apa? Yang mau mengeluarkan duitnya untuk Allah, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman betul, sudah kaya dapat wali. Kelihatannya nyaman, tapi realita kehidupan ngalih. Rata-rata semakin orang banyak duitnya, semakin sukses usahanya, semakin sayang kepada hartanya. Lah kok ada orang saudara kita di Kota Bangun sudah kaya, dermawan, walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini baru dinamakan orang kaya dunia, kaya akhirat. Yang kedua, manusia itu kaya dunia, melarat di akhirat. Bagaimana? Kaya, duit banyak, tapi nggak pernah nyumbang masjid, nggak pernah sedekah ke masjid, nggak pernah ngasih makan anak yatim, nggak pernah ngasih makan pun setahun sekali. Itu satu aja orangnya. Bagi-bagi makanan jarang, bagi-bagi minuman jarang. Paling enak itu sedekah itu makanan, jemaah. Sebab dikatakan barang siapa yang mensedekahkan minuman, minuman kemudian Habib minum, kemudian sama Haji Dirman diminum, sama Habib Apul diminum, maka ini air jadi energi. Nah, ketika energi ini dibuat zikir, wirid, sholat, yang ngasih minum dapat pahala juga. Allahumma Muhammad. Sampai kapan? Sampai energi berkat air minum habis. Yang ngasih kolak, yang ngasih roti, yang ngasih bubur, yang ngasih makan, dimakan. Saya sholat yang dapat pahala, saya zikir yang dapat pahala, saya sholawat yang dapat pahala, saya tahajud yang dapat pahala, saya pengajian satu orang satu pahala. Kalau seandainya saya sehari itu ceramah sampai 3 kali di masjid, satu masjid 100 orang, sudah 300 orang, berarti bayangkan ya, beranak pinak itu pahalanya. Itu istimewanya sedekah makanan kepada orang-orang soleh yang mana
makanan tersebut menjadi energinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang menyediakan makanan dan minuman di majelis Nurul Yakin, maka mudah-mudahan sugih dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ada manusia kaya dunia melarat akhirat, kaya pelit. Ada orang melarat di dunia, kaya di akhirat. Kok bisa begitu? Kan dia nggak punya duit, gimana dia sedekah? Dia nggak punya uang, bagaimana dia ngasih makan? Apa? Mereka dikatakan di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana khasasah. Mereka masih menyempatkan untuk berbagi walaupun mereka dalam keadaan kekurangan. Nah, ini sifat-sifatnya para kekasih Allah Subhanahu. Orang kaya sedekah, maklum banyak duit. Orang kaya bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman, tokonya besar, tokonya laris, bagi roti, bagi minuman, maklum. Ini enggak pas-pasan, bukan PSS, honor, bukan PNS ini, honor, tapi masih kompeten. Betul, kawah kali 50.000 aja, kawah, padahal dia lagi butuh bayar kontrakan. Nah, inilah yang dikatakan orang melarat di dunia, pas-pasan di dunia, tapi sugih di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun pas-pasan, tapi dia masih menyempatkan untuk bagi-bagi makanan. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus pian bagi-bagi makanan itu. Kalau beras misal 100 kilo, enggak, sekilo dia pahala. Enggak harus pian ngasih minuman sama orang 10 kerdus, enggak, sebotol aja pian ngasih, itu pahalanya sudah besar, apalagi 10 kerdus. Ada juga manusia melarat dunia, melarat akhirat. Miskin dunia, miskin akhirat. Apa? Sudah hidupnya pas-pasan, hidupnya luar biasa. Nggak pernah bagi-bagi makanan. Nggak punyanya orang. Miskinnya orang. Hidup paling susahnya orang. Nggak mungkin dia nggak makan. Nggak mungkin dia nggak beli gorengan. Nggak mungkin dia nggak masak di rumah. Masak satu panci, satu mangkok kasih orang, itu sudah pahalanya besar. Beb, saya cuma makan nasi, sedekah kan nggak harus uang. Dia masak nasi setengah kilo, sepiring kasih orang, pahala. Kalau orang nggak pernah sedekah sama sekali, nggak pernah menginfakkan sama sekali, nggak mungkin nggak punya. Kecuali emang orang cuma bahari, bukan hidup ada di Indonesia, hidupnya di mana? Hidupnya di negara padang pasir. Kalau pian pernah jalan-jalan ke Hadramut, ke negeri Yaman, pian akan merasakan bagaimana Rasulullah kenapa kok menyuruh orang itu menyantunin perhatian kepada janda dan anak yatim. Kalau di sini walaupun janda, walaupun anak yatim, cari makanan di hutan banyak. Tinggal mengumpul aja, tinggal mancing, dapatin dapat. Asalkan kada dihantam buaya ya. Mau cari makanan apa aja di sini, walaupun enggak kerja, asalkan mau ke hutan, ke sungai, makanan. Tapi kalau di padang pasir, yang jualan enggak ada, yang dagang terbatas, pertanian enggak ada, tanaman enggak ada. Jadi kalau lapar betul-betul lapar sampai 3 hari enggak makan ada banyak sampai sekarang. Dulu kalau di sini, alhamdulillah, karena itu banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak punyanya orang kota tahun pasti akan masih mampu bisa berbagi. Nah, karena itu kalau orang masih bisa berbagi walaupun dia kekurangan, maka hidupnya akan pas-pasan di dunia tapi kaya di akhirat. Tapi kalau tidak punya apa-apa, pelit, melarat dunia, melarat akhirat, sudah pelit, malas sholat, sudah melarat, sudah kiri, miskin, nggak sholat, nggak puasa, nggak hadir majelis, sudah
tidak ada harapan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita istiqomah sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian kita setiap awal bulan kita akan mengkaji kitab fikih, ilmu fikih, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu din." Siapa-siapa orang-orang yang menghendaki menjadi orang baik, maka Allah akan berikan dia kekuatan, Allah berikan dia faham untuk memperdalam ilmu fikih atau ilmu agama. Kita akan membahas di sini yaitu syurut kita akan membahas di sini masalah furudul wudu sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Ibadah yang paling afdal adalah sholat, dan kuncinya sholat adalah wudu. Karena itu wudu disyariatkan bukan hanya untuk kita, wudu itu disyariatkan mulai zaman dahulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Allah berkata kepada Musa, "Ya Musa, idza asabta syai'an fa anta ala ghairil wudu fala talumanna ila nafsak." Wahai Musa, kalau kamu pergi jauh keluar kota ke hutan kemana kah, kemudian kena musibah, jangan salahkan siapa-siapa kalau kamu tidak punya wudu. Nah, berarti mulai zaman Nabi Musa sudah diperintahkan untuk wudu. Wudu ini adalah senjata daripada dosa, senjata daripada bala dan musibah. Semenjak pian punya wudu, maka setiap detik, setiap saat sampai pian batal, itu pian dapat doa malaikat. Allahumma Muhammad. Pian wudu sejam gak batal, sejam pian dapat doa malaikat, sejam pian istighfari malaikat. Bayangkan pian, seandainya pian duduk aja istighfar, astagfirullah, 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 itu sejam dapat berapa ribu. Kalau malaikat tambah lagi. Nah, karena itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu selalu senantiasa mudawam alal wudu. Nabi, Rasul, wali itu selalu senantiasa mudawam alal wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Enggak pernah waktu berjalan tanpa wudu. Kenapa? Karena wudu itu artinya at-thaharah, mensucikan zahir dan batin. Sehingga ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, "Wahai Jibril, siap ya Rasul, ketika aku meninggal dunia, dia masih gak jalan-jalan ke kota Bangun?" "Wih, kata ya Rasul, tapi kadang aku juga turun ke kota Bangun karena 10 hal. Di antaranya aku ditugaskan untuk menjemput rohnya manusia ketika meninggal dunia dalam keadaan wudu." Rasulullah Muhammad dalam keadaan wudu meninggal dunia, maka yang jemput rohnya bukan setan, bukan gendruwo, bukan kuntilanak, siapa? Malaikat Jibril. Kalau sudah jenderalnya yang awal, pian musim corona mau ke Jakarta, tapi yang bawa jenderal, nggak pakai rapid, nggak pakai tes, nggak pakai tiket, nggak pakai apa-apa, Pak. Sudah gratis perjalanan dan mulus, nggak pakai KTP, nggak pakai paspor. Kalau duduk VIP, kemudian masuk ke bandara, jalur khusus, tempat tunggunya tempat tunggu khusus. Kenapa? Karena yang awal jenderal. Sama ketika manusia meninggal dunia dalam keadaan wudu, yang awal rohnya jenderalnya malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi mungkar nakir lewat, kemudian roh mati lewat, siksaan kubur lewat, semuanya lewat, langsung
itu Rasulullah SAW nggak pernah nggak punya wudu. Pasti Rasulullah punya wudu. Wudu batal. Ketika Rasulullah bangun tidur, Rasulullah nih bangun tidur. Padahal air kamar mandinya kan parah aja, keluar rumah tempat duduk, tapi bangun langsung Rasulullah ngambil debu bertayamum. Tayamum juga pengganti daripada wudu. Ditanya, ya Rasulullah, al-ma' qarib, air parah dengar ya Rasul, kenapa gak lagi wudu? Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, nggak ada yang menjamin umur saya. Bisa jadi sebelum saya melangkahkan kaki yang kedua, ketika aku melangkahkan kaki yang pertama, saya tidak sanggup lagi karena roh saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aku takut tidak sampai ke tempat wudhu sana, karena saya sudah dipanggil oleh Allah, saya tidak mau dipanggil dalam keadaan tidak punya wudhu. Karena itu bangun tidur langsung tayamum berdiri baru langsung ke tempat wudhu. Rasulullah SAW. Nah, orang dalam al-wudu itu dapat ampunan dapat ampunan Allah, didapat pahala, diistighfar malaikat ketika meninggal dunia, dikawal oleh malaikat Jibril, dan dapat sir. Apa itu sir? Pemberian sesuatu makom tingkat derajat wali langsung dari Allah. Nabi Muhammad. Gampang sebetulnya kalau kita pengen jadi wali itu. Wudu aja, jangan bakal-bakal. Jadi wali kita. Bujur wali, betulan. Coba praktek. Seminggu aja biar kuat. Istimewa ya. Karena muda-muda ini sudah tidak harapan. Kenapa? Senggol kanan, senggol kiri. Nah, kalau yang kait-kait, nah umur berapa? 60 tahun. Kemudian istrinya 63 tahun. Itu sudah helikopter bunyi aja. Karena nembak-nembak kayak apa? Itu jarang mau pegang-pegangan, mau berduaan jarang. Jadi aman, gak batal wudu. Nah, mungkin orang umur 50 tahun ke atas bisa praktek. Tapi yang muda-muda ada waktu senggol-senggolan terus ini. Kalau sempat lagi baru wudu itu batal. Jamain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu batal wudu itu istimewa. Tapi jarang orang yang mampu mengamalkan, hanya orang-orang khusus. Saya mau nyoba wah istimewa biar kalau mampu nyoba. Orang yang selalu senantiasa berwudu itu diridhai oleh Allah. Mukanya bercahaya. Kenapa? Karena wudu itu diambil daripada kata-kata al-wadha'ah, bersinar dan bercahaya. Kalian coba lihat, artis sama guru, artis sama kiai. Bungas mana? Bungas artis. Bungas artis, tampan artis, cantik artis. Tapi itu lihat, Tian kedatangan Syahul Khan ke Kota Bangun. Heboh. Orang kedatangan siapa artis yang gagal di Indonesia ini, di Jakarta. Arif. Masih ingat aja kalian gue sama Arif. Anggaplah Arif. Orang bingung, apalagi laki-laki Syahrini. Inul Daratista datang ke Kota Bangun. Saskia Angsa datang ke Kota Bangun. Tapi saudara, Saskia dari Gotik, Arif lah, Syahul Khan, setahun aja ada di Kota Bangun. Bosan kan melihat? Sebulan aja, bosan sudah. Kenapa? Karena tidak ada nur Allah di dalam wajahnya. Tapi kalau wali, tapi kalau alim ulama, coba kita lihat di rumah-rumah kita, nggak ada foto artis, fotonya habaib, fotonya kiai, fotonya guru, fotonya ulama. Nggak bosan-bosan kita dari muda sampai tua kita mandang. Begitu.
fisiknya tidak tampan, tapi wajahnya ada nur Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan pernah manusia bosan memandang Allah Muhammad. Semakin dipandang semakin cinta, semakin dipandang semakin rindu, semakin dipandang semakin sayang, semakin dipandang semakin tidak ingin berpisah. Siapa itu? Wajahnya orang-orang soleh. Tapi kalau wajahnya artis, paling sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu bosan. Kenapa? Karena tidak ada nur, tidak ada bekas ibadah kepada Allah. Nah, wudu itu mengeluarkan cahaya. Karena itu ibu-ibu kalau pengen lihat kelihatan cantik, ibu-ibu pengen kelihatan auranya keluar, nggak usah totok aura. Habis-habisin duit. Nggak usah totok aura, banyakin ngambil air wudu, wajah cantik, segar, indah, menawan, karena di dalam wajahnya tertanam membekas cahaya wudu, cahaya ibadah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun pas-pasan laki pian kada bosan-bosan memandang wajah pian. Ya Allah, di indahnya wajah pian bagaikan rembulan bulan. Kenapa? Gemuk bulan. Nah, kayak bulan purnama, masya Allah. Kenapa? Karena aura air wudu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pian ke Samarinda, naik motor, naik mobil dari Kota Bangun di malam hari, nggak pakai lampu. Kira-kira nyampe atau tidak? Nyampe atau tidak? Padahal masih ada lampu nih di jalan-jalan. Tapi kalau nggak ada mobil, nggak ada lampu, motor nggak ada lampu, bisa kecelakaan di jalan. Kalau nggak ditabrak orang, masuk jurang. Bujur. Kenapa? Nggak ada lampu mobil pian. Padahal di jalan banyak lampu. Nah, kita di akhirat itu gelap gulita, mulai dari alam kubur itu sudah gelap. Siapa kuburannya di dalamnya ada lampunya coba? Adakah berwasiat kepada sesepuh rukun kematian Kota Bangun, kayaknya kalau ulun mati kasih lampu lah 100 watt. Dipikir ayam apa? Biar anget kasih lampu. Enggak ada. Dalam kubur baru ditutup kita sudah gelap gulita. Enggak ada penerangan, enggak ada cahaya. Hanya orang-orang yang punya zikir, orang-orang istiqomah hadir majelis, orang-orang ngaji Al-Quran, yang amal solehnya banyak, yang alam kuburnya terang. Itu juga orang yang datang menghadap Allah, meninggal dunia sering wudu, berarti kuburannya terang. Kenapa? Tubuhnya memancarkan aura nur Allah Subhanahu wa taala. Pian dari Kota Bangun ke Samarinda, pian gak akan tahu kanan kiri depan belakang rambu-rambu. Seandainya ada pengalihan jalan, tapi pian gak ada lampu di mobil, bisa nyasar, bisa nabrak kita. Padahal di atas dunia itu. Di akhirat sama, dalam mahsyar ada jurang neraka, ada lembah, ada bukit, gelap gulita, panas lagi. Kita nggak tahu arah neraka kemana, kita nggak tahu arah surga kemana, mana jurang, mana lembah, mana siksa, mana siksaan Allah, mana nikmat Allah, kita nggak tahu kenapa. Gelap. Dan terus kayak apa? Di padang mahsyar nanti harus pian meninggal bawa senter. Loh, boleh bawa senter. Senter pasar lokal, pasar malam lah. Lain senter itu Bu, tapi senter berupa apa? Al-wudu. Wudu itu adalah senter. Wudu itu adalah cahaya. Sehingga kalau dia wudunya sempurna, nggak asal-asalan wudu. Kalau dia asal-asalan wudunya sah, tapi keberkahan nggak dapat, fadilah manfaat nggak dapat.
cuma nggak dapat manfaat daripada wudu ambil dengan sempurna. Nanti kita bahas bagaimana cara wudu itu sempurna. Nah baru dia dalam kubur bercahaya, di padang mahsyar bercahaya, di mizan bercahaya, di hisab bercahaya, melewati jembatan sirat penuh dengan cahaya sampai surga tuh. Nah mudah-mudahan selamat sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wudu sering-sering wudu, walaupun enggak sholat sering-sering wudu, walaupun enggak sholat, jangan cuma sholat aja wudu, sering-sering wudu. Wudu sifatun, fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu niat wudu, langsung basuh muka. Atau niatnya yang kedua, saya niat mengangkat hadas kecil, langsung ambil air. Atau saya niat ambil air wudu untuk sholat, itu juga niat wudu. Tapi yang pada umumnya apa? Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardan lillahi ta'ala. Kapan niat itu yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat ibadah itu ketika berbarengan dengan pekerjaannya, itulah yang namanya niat. Ketika pian nyalakan keran, kemudian lihat nawaitul wudu, itu belum niat, itu masih azam. Azam itu apa? Rencana. Paham? Jadi ketika pian masih belum nyentuh tangan pian yang berair ini ke wajah, itu belum niat. Oke, kan nyala keran. Kita ngadakan air tangan dengan air. Saya niat wudu, itu belum niat. Kenapa? Belum berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, ketika ngangkat air menyentuh muka, nah inilah saya niat wudu di dalam hati. Karena apa? Niat itu yang dihitung di hati, bukan di mulut. Wa mahalluhal qalbi, tempatnya di hati. Wa talafut biha sunnah, adapun melafazkan niat adalah sunnah. Seandainya kita datang diam, kemudian ngambil air, angkat di batu, mulut diam, enggak ngomong apa-apa, tapi hati niat wudunya sah. Dia datang ke masjid, datang tiba-tiba Allahu Akbar, juga niat di hati, maka sholatnya sah. Tapi ketika usolli, ada pak orang was-was niat itu ada. Usolli Allah sampai imamnya masih Allah aja. Ada lagi, ada anak pondok, dia berjamaah makmum. Si makmumnya ini was-was, makmuman. Ini imamnya sudah Allahu Akbar, sudah baca Fatihah, waladdallin. Makmumnya makmuman. Akhirnya apa? Balik ini imamnya, tampak makmum sendiri, bukan makmum. Gara-gara makmuman, kebetulan namanya imamnya namanya Herman. Makmuman, bukan makmum. Insyaallah, ada. Nah, jadi apa yang bikin was-was? Karena minimnya ilmu. Niat itu bukan di mulut, tapi niat itu di dalam hati. Datang langsung Allah. Untuk apa kamu angkat tangan? Itu takbir apa? Sholat. Itu adalah niat. Ambil air. Kemudian besarkan wajah. Ambil air. Buat apa? Wudu. Itu adalah niat. Buat apa ambil air? Mau cuci muka, nah itu berarti nggak niat wudu, walaupun
ngambil air 1000 kali, kalau niatnya cuci muka, kalau niatnya bersihkan kulit, kalau niatnya untuk supaya segar, maka tidak jadi wudu. Tapi ketika ngangkat air tujuannya untuk wudu, walaupun nggak ada suaranya di mulut, maka niatnya sah. Nah, ya, niat itu kapan? Niat itu wajib. Waktunya kapan? Berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau sholat ketika takbir, kalau wudhu ketika tangan mulai menyentuh wajah. Ma'alul qurbi, tempatnya di hati. Ngelafatkannya adalah sunnah, itu adalah niat. Rasulullah SAW sabda, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih utama daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu di hati, enggak akalan kecampur riya, enggak akan kecampur ujub, enggak akan kecampur yang namanya tidak ikhlas, enggak akan kecampur sombong. Niat bangun masjid, niat nyumbang majelis Nurul Yakin, niat hadir Nurul Yakin, niat sholat, niat ibadah, niat itu masih dicatat pahala Allah walaupun belum melakukan. Nah, kalau amal itu pasti banyak terkontaminasi dengan ujub dan riya. Nah, berhubung amal zahir ini tidak aman dari ujub dan riya, sombong dan lain-lain, maka masih rawan hilang pahalanya. Tapi kalau niat enggak 100%. Suatu saat jangan dirahmati Allah, Rasulullah SAW di dalam kitab syarah kitab Jawahirul Ma'ani, ada seorang kampungnya lagi kemarau, pacek kulit, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kehidupan orang kampung susah. Dia merantau mencari kehidupan yang lebih baik. Di tengah jalan melewati padang pasir, dia melihat gunung pasir. Gunung pasir. Dia sampai istirahat. Duduk-duduk dia ngomong di hatinya, ya Allah, seandainya ini gunung pasir, ini beras milik saya, aku akan sedekahkan semuanya kepada majelis Nurul Yakin. Aku akan sedekahkan semuanya kepada orang kampung. Pas berapa hari, pas dia tidur, pas dia sadar, ada bisikan namanya hatif, ada suara tanpa lupa. Bisikan dari malaikat Allah, diberitakan oleh Allah. Malaikat mengatakan, ya fulan bin fulan, Allah telah menerima sedekah berasmu segunung pasir. Saya ini merantau untuk cari makanan, mana sempat untuk sedekah segitu banyaknya. Apa kata malaikat? Innaka qad nawar, yang ditulis oleh Allah karena niat baik kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu jamaah yang dalam hati Allah, niat apa aja niat. Mau umroh, pengen umroh, niat dulu. Pengen haji, niat dulu. Pengen bangun masjid, niat. Pengen bangun mushola, niat. Pengen niat. Man fataha baban niatan salihatan, maka Allah sa'ina baban min abwabi taufiq. Barang siapa yang membuka satu niatan yang baik, maka Allah akan bukakan kepada dia 70 bantuan agar dia bisa menunaikan niat dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada umroh wajib, ini honor. Makan lagi susah. Ini sepeda motor 7 bulan enggak kehidupannya. Gimana saya mau umroh? Kamu aja nggak ada kepengenan, nggak ada niatan untuk umroh. Gimana Allah akan mentakdirkan, memberikan kekuatan kamu, dimudahkan, diberikan bantuan supaya kamu bisa umroh. Dan kamu aja gak ada niatan, kamu aja gak ada kepengen, gimana Allah akan bantu kamu? Orang bisa bangun masjid, orang bisa umroh, orang bisa haji. Itu panggilan bukan orang yang mampu, tapi yang dipanggil akan dimampukan oleh Allah. Paham?
yang tidak mampu ketika dipanggil, siapa saja ketika dipanggil untuk berangkat haji dan umroh akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Entah dibayarin orang, entah tiba-tiba tanah warisan laku, apa aja lah. Allah yang ngatur, yang penting kita bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah. Nah, penting niat. Bu, banyakin niat. Pak, banyakin niat. Apa aja yang penting kebaikan akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kawin lagi, nah itu bukan kebaikan, itu boleh. Sehingga gak dapat bantuan niat. Jadi tengah aja jangan gak dapat bantuan Allah. Jadi banyakin niat kebaikan untuk beramal soleh, akan dibukakan 70 bantuan oleh Allah. Yang kedua, habis niat langsung husnul wajhi, basuh wajah. Mana itu wajah? Dari telinga ke telinga, dari tumbuhnya rambut ke dagu, ini namanya wajah. Ini semua wajib kena air. Karena itu khususnya itu kalau berwudu lepas jilbabnya. Kenapa? Rata-rata orang berjilbab itu ngikutin garisnya, cambangnya rambut ini. Gak ada orang jilbaban sampai ke telinga. Ada ya? Ada ya? Orang berjilbab di belakang ini. Orang berjilbab kelihatan telinganya ada? Gak ada. Rata-rata orang berjilbab pasti segini. Ya lagi. Nah, kalau seandainya berwudu yang sesuai jilbabnya, maka wudunya nggak sah. Kenapa? Karena yang di dekat kuping nggak kena, di dekat telinga juga nggak kena, di sini juga nggak kena. Gimana? Maka wajib dibuka jilbabnya. Ini banyak orang. Kalau seandainya di tempat umum, jangan dibuka gitu. Tapi kan bisa jilbabnya dipakai di atas kepalanya gini. Baru dah wudu. Baru wudu. Atau dilepas. Jilbabnya dilepas. Jilbabnya dilepas kan kemarin kan rapat. Nah, dilepas. Kalau dilepas kan nyaman ya. Dari kanan kiri kada kelihatan. Tetap kita bisa wudu dan akan sempurna wudu kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasannya wajah dari telinga ke telinga, dari tumbuhnya rambut normal. Bukan orang yang buta sampai ke sini, berarti wajahnya sampai ke belakang enggak. Normalnya rambut tumbuhnya di mana, dagu di mana, inilah namanya wajah. Ini bukan wajah, Bu. Jadi orang sholat yang boleh dibuka wajah dan telapak tangan. Karena itu kalau orang ibu-ibu pakai mukena kelihatan lehernya, sholatnya nggak sah. Berarti kelihatan auratnya. Karena itu kalau sholat usahakan tertutup dagunya. Contoh lagi nih. Nah, kalau orang mukenanya gini, Bu, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dagu, ini jenggot saya ini bukan wajah. Kalau seandainya sholat mukenanya nggak tutup jenggot sini, maka sholatnya nggak sah karena kebuka aurat. Terus gimana, Bid? Maka mukena wajib menutupi dagu. Begini. Nah, karena itu kalau mukena yang terusan, mukena yang dari ujung dari kepala ke kaki nggak potongan, itu biasanya ada tutupnya ya. Biasanya ada tutupnya, itu lebih aman. Nah, kalau potongan, ya harus pian yang atur. Kenapa? Karena yang produksi mukena bukan hanya orang Muslim, Cina gin, non Muslim gin, produksi mukena. Kenapa? Yang penting dapat duit, sah nggak sah itu urusan kota bangun ya. Nah, karena itu kita sendiri harus berhati-hati ketika ibadah. Ini banyak kejadian manusia tidak tahu batasannya wajah, sehingga
kasihan orang-orang tua yang umurnya 50 tahun, umurnya 60 tahun, dia sholat mati-matian, pengen masuk surga, pengen dapat pahala, ternyata sia-sia karena salah pakai mukena. Karena itu dari sekarang gitu. Kalau dia pakai jilbab, lehernya kan kelihatan, ini kelihatan. Tapi kalau pakai mukena jangan sampai kelihatan. Ini harus tertutup dagunya. Ini adalah karena batasannya wajah. Yang ketiga yaitu ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan dari siku sampai ujung jari. Tangan batasan wudu dari siku sampai ujung jari kanan dan kiri. Nah, insyaallah kita akan lanjut pembahasan lebih lengkapnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, diberkahi keluarganya oleh Allah, sehingga kita bisa sama-sama istiqomah dan sama-sama berkumpul bukan hanya di dunia. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di majelis Nurul Yakin setiap minggunya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa haul kita khususkan kepada saudara kita yaitu Rasiah binti Tafri. Mudah-mudahan beliau diangkat derajat oleh Allah, dihapus dosanya oleh Allah, ditempatkan di surga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kita semua yang sudah meninggal dunia diterangi kuburannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diberi pahala yang dikabulkan, dimasukkan surga oleh Allah. Al-Fatihah.